Kapolri, saya mau tantang Anda. Saya ini Ketua Umum Nasional, Anda Kapolri. Yuk tadi yuk, anggotamu dengan anggota saya jujuran mana? Atau Anda dengan saya jujuran mana? Anda digaji negara, pangkatmu melejit karena Anda ada di sekitarnya Joko Widodo. Apa yang udah Anda lakukan selama Anda jadi Kapolri? Masih banyak pemerasan, masih banyak pungli, masih banyak kriminalisasi. Harusnya dia perdata, tetap dilego terus supaya jadi pidana. Harusnya dia pidana, tapi dikatakan perdata karena tadinya diharapkan ada uang antara si pelapor dengan si terlapor. Itulah yang disebut kasus. Setahun Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, adakah polisi? Adakah tentara? Siapa yang memerdekakan daripada bangsa dan negara ini? Siapa yang berperang melawan daripada penjajahan di Indonesia ini? Para pandai pada kita, para syuhada kita, para ulama, kiai, habaib, santri-santri kita yang mengangkat senjata mengusir daripada penjajahan daripada bangsa kita. Para pandai pada kita, para syuhada kita, mereka tidak mengharapkan mendapatkan bintang Mahaputra. Mereka tidak mengharapkan daripada bintang jasa Taibun. Mereka tidak mengharapkan penghargaan dari kita. Para pandai pada kita, mereka hanya berharapkan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta sejahtera buat rakyatnya. Betul? Itu yang diharapkan oleh pandai pada kita. Itu yang diharapkan oleh para syuhada kita. Itu yang diharapkan oleh para pejuang-pejuang kita. Dia tidak pikirkan jalannya, dia tidak pikirkan daripada keluarganya, dia tidak pikirkan daripada golongannya. Saat itu Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur, menjajah seluruh Indonesia. Tatkala Indonesia sudah merdeka, tatkala Indonesia sedang 81 tahun merdeka, katanya secara fisik memang kita tidak dijajah oleh Belanda. Secara fisik memang kita tidak dijajah oleh Jepang. Secara fisik memang kita tidak dijajah oleh Portugis. Secara fisik kita tidak dijajah oleh Mika. Tapi secara ekonomi, tapi secara hukum, tapi secara budaya, kita ini masih dijajah oleh mereka. Bahkan yang menjajah adalah bangsanya sendiri. Bung Karno sudah katakan, kalian melawan daripada penjajah itu mudah dibandingkan nanti kalian akan berhadapan dengan saudara-saudara kalian sendiri. Sama sih. Betul, betul. Coba kita lihat penjajahan terus terjadi. Kalau Bapak buka, Ibu buka, bagaimana oligarki mencoba untuk bisa mengambil daripada tanah rakyat, dibayar tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan rakyat. Dia gunakan kekuatannya, dia gunakan kekuasaannya, dia gunakan wewenangnya, dia gunakan daripada instrumen aparat untuk menindas dan mengintimidasi rakyat. Betul? Kita nggak perlu jauh-jauh ke Rempang. Ternyata di Rempang sudah diacak-acak oleh Jokowi yang katanya akan ada investor besar, tapi sampai detik ini tidak ada investor yang datang ke Rempang. Bohong tidak? Bohong tidak? Emang Jokowi kurang ngipul. 6.000 SNK sudah siap. Jangan 6.000 atuh kagak kelihatan. Bayangkan kamu. Masih di Cina. Masih di Cina nggak jelas. Apalagi yang nggak bohong, Jokowi banyak. Dalam janjinya 10 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia, ternyata buat rakyat Cina. Hubungan KPK coba. Rakyat yang dibohongin. Yang saya heran pengikutnya mau aja dibohongin. Bu, ini gara-gara pencitraan, betul. Cuman masuk gorong-gorong doang jadi gubernur. Cuman masuk gorong-gorong doang jadi presiden. Besok kalau dia masuk gorong-gorong, tutup gorong-gorongnya. Dia akan keluar lagi, betul. Ini udah banyak cara-cara diikutin oleh pengikutnya. Ya, dengan berbagai macam pencitraan, bawa kamera sono sini, kelihatan sudah. Rakyat jangan dibodohin lagi. Rakyat harus berpikiran cerdas. Kalau bangsa ini mau menjadi bangsa yang berdaulat, maka pemimpinnya harus cerdas, betul. Ada pemimpin yang berani terhadap oligarki, dibenci, dicari kesalahannya, betul. Betul. Ada pemimpin yang benar-benar cerdas,
mahasiswa ini yang katanya intelektual melihat kondisi seperti ini tidak diam saja, betul? Betul. Coba, kalau nggak ada mama sepi mungkin dia polisi berada pada mama juga oke. Hidup mama. Jangan didorong mama ditiup aja lah yang udah mama pak. Ya. Jadi itu saja. Kita sambil menunggu daripada delegasi yang akan datang akan masuk ke Mabes Polri ini. Setelah itu kita baca pernyataan sikap. Karena pernyataan sikap ini sudah di dalam sudah diterima oleh Mabes Polri. Kita bacakan bersama ya. Iya. Pernyataan sikap gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Nomor 002 GMKR Nasional garis miring 2026. Gerakan merebut kedaulatan rakyat kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri harus kembali kepada konstitusi dan rakyat. Dengan tegas, GMKR menyatakan bahwa Polri adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Polri wajib berdiri di atas kepentingan hukum, negara, dan rakyat, bukan menjadi pelindung kepentingan politik maupun kelompok tertentu. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap Polri harus menjadi alarm serius bagi seluruh jajaran kepolisian. Kritik rakyat bukan ancaman, melainkan peringatan agar Polri segera melakukan koreksi dan pembenahan. Atas dasar hal tersebut, GMKR menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menuntut Polri bertindak profesional, independen, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari sikap represif, intimidatif, tebang pilih, dan zalim dalam proses penegakan hukum. 2. Menuntut Polri untuk bekerja bagi kepentingan negara dan rakyat dibanding bekerja untuk kepentingan kekuasaan oligarkis, sebagaimana terlihat dalam penanganan kasus Jampitsus oleh Korpas Tipikor Polri. 3. Menuntut Polri untuk membersihkan oknum-oknumnya yang diyakini bekerja untuk kepentingan dan melindungi mantan Presiden Jokowi, termasuk dalam hal skandal dugaan ijazah palsu Jokowi. 4. Menuntut Presiden Prabowo untuk segera mengganti Kapolri Listio Sigit Prabowo yang sudah bekerja selama kurang lebih 6 tahun paling lama. 5. Menjamin perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan kritik sebagaimana yang dijamin konstitusi. 6. Mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui reformasi internal yang nyata, bukan sekedar slogan atau pencitraan. Jakarta, 10 Agustus 2026. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat atau GMKR, Presidium Tertangga Majen TNI Purnawirawan Soeharto, Muhammad Said Tidu, Marwan Batubara, Laksamana TNI Purnawirawan Murjono Adadi, Sarijal Fadila, Komjen Pol Purnawirawan Sujo Seno. Itu adalah pernyataan sikap dari GMKR. Sekarang kita dengarkan orasi dari Pak Satur Daya dari Forum Aksi. Padanya dipersilakan. Terima kasih Ustaz Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari Forum Aksi, Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini tidak berpanjang kata, seperti yang di spanduk ini dan juga disampaikan oleh petisi GMKR, yaitu copot Kapolri Listio Sigit. Kami selama ini Bapak Perwira Muda Polri, di sini ada AKP, ada Komisaris dan AKBP. Marilah jadi perwira muda yang progresif. Kita lihat ini Kapolri sekarang sudah 6 tahun. Pertama kali sejarah Indonesia dipimpin oleh Kapolri 6 tahun lebih. Apakah mau hidup Kapolrinya Bapak Ibu? Ya. Kita tahu juga Polri ini lahir dari rakyat. Sekarang para perwira menengah ini yang harus bergerak. Ya. Tidak semuanya, kami percaya, tidak semuanya Polri ini pacot, tidak semuanya Polri ini geng Solo. Masih ada Polri yang baik-baik, terutama para perwira, komisaris besar, komisaris AKBP ini. Ya. Jadi atau polisi yang progresif. Tidak semuanya polisi itu nurut ke Kapolrinya. Ya. Zaman Gus Dur, Bapak lihat sendiri, ada Kapolri yang terpecah, ada Kapolri yang merah putih, dan sekarang ini Bapak lihat sendiri ada Kapolri Pacok. Kita nanti Polri yang akan menggantikan Polri Pacok ini. Tidak mungkin, tidak logis ya, dalam 5 tahun lebih seorang Kapolri menjabat karena dia adalah geng Solo. Ya. Dari Kapolri yang dulu Kapolres Surakarta, sehingga dia dapat jadi geng Solo, dan 6 tahun berlangsung sekarang ini. Selama Kapolri sekarang, bayangkan ada peristiwa Kanjuruhan, ya. 100.000 orang lagi meninggal karena malpraktek dari Polri sendiri. Ada peristiwa Sambo, ada Teddy Manahasa, ada polisi yang tembak polisi
polisi yang bunuh diri. Ya kami sangat menyayangkan sekali bahwa Bapak sendiri dari Kompas, dari seorang Kapolri yang tidak kompeten, Kapolri yang menghambat pada Solo, Kapolri yang... Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membedah sebuah tayangan video yang di dalamnya mengenai perkembangan isu polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang kembali memanas dan memasuki babak baru. Ya teman-teman, dalam video yang sudah kita saksikan, kita disuguhkan aksi demonstrasi dan orasi massa bersama perwakilan akademisi serta alumni kampus. Mereka menyampaikan tuntutan agar pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM dan Joko Widodo secara sukarela membuka serta menunjukkan keaslian dokumen ijazah sarjana kepada publik guna menjamin keadilan dan transparansi hukum. Ya, teman-teman, kita masuk pada babak persidangan. Dijelaskan adanya mekanisme gugatan hukum perdata yang dilayangkan oleh Roy Suryo bersama tim hukumnya. Yang pertama, gugatan secara pribadi. Karena digugat atas nama pribadi sebagai warga negara, tergugat diwajibkan hadir secara fisik dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta dan tidak dapat diwakili oleh pejabat negara. Yang kedua, penahanan aset dan fasilitas. Penggugat menuntut agar fasilitas rumah pensiun dan hak uang pensiun ditahan oleh negara. Yang ketiga, teman-teman, pergantian atau penggantian kerugian utang negara. Ya, alasan yang dibalik penahanan fasilitas tersebut diarahkan untuk membantu mengganti kerugian atas pembengkakan beban utang luar negeri secara periode 2015 sampai 2024. Ya teman-teman, poin utama yang menjadi sorotan dalam ruang persidangan meliputi: satu, kita melihat penelusuran arsip akademik, di mana majelis hakim membacakan pertimbangan terkait pemeriksaan dokumen arsip pusat UGM sejak tahun 1980-an. Yang kedua, pengakuan dan pemohon maaf. Ya, narasi video menyoroti momen Rektor UGM yang memberikan pernyataan terbuka terkait adanya dinamika dan tekanan masa lalu, serta menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan civitas akademika. Ya teman-teman, yang menjadi poin ketiga, penegakan hukum di era baru. Ya, pihak kampus menekankan pentingnya keterbukaan dan penegakan hukum secara adil demi menjaga integritas akademik. Ya teman-teman semua, adanya juga respon dan tanggapan netizen. Di penghujung video ditampilkan beragam pandangan masyarakat di kolom komentar di bawah.
Ya, di mana mereka sebagian netizen menuntut sanksi tegas dan transparansi total demi pelajaran bagi para pejabat politik. Ya, netizen lain menyuarakan pentingnya pembentukan lembaga independen untuk menguji keaslian ijazah seluruh pejabat di Indonesia dari tingkat desa hingga presiden. Nah, teman-teman semua, itu adalah gambaran lengkap dan perkembangan dari polemik panjang yang saat ini menyita perhatian publik. Ya, teman-teman, bagaimana dan pandangan kalian dan tanggapan kalian mengenai jalannya proses ini? Apakah ini akan menjadi titik terang akhir dari polemik ijazah Joko Widodo ataukah ada sudut pandang lain yang perlu kita cermati? Ya, teman-teman, silakan bagikan opini cerdas kalian dan kritik kalian yang santun di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang peduli dan melek akan politik. Ya, teman-teman semua, di sini juga kita melihat di kolom komentar ini ada banyak tanggapan dari netizen yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Eyup Mas. Di sini dia beberapa teman-teman negara ribut, rakyat terpecah gara-gara Jokowi, di mana pengadilan kok melempem. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Klik Kini memberikan tanggapannya. Betul sekali, Probolinggo Jawa Timur hadir. Teman-teman, kita lanjutkan di sini juga teman kita Idewa Madeasa. Di sini dia beberapa teman-teman mahasiswa pewaris masa depan bangsa. Wajar demo, tapi jangan merusak fasilitas publik didanai APBN. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Mama Parina. Di sini dia beberapa teman-teman, ya semoga negara kita ke depan lebih baik, jangan ada kebohongan. Ya, teman-teman, Daniel memberikan tanggapannya. Betul sekali Bang, habiskan semua PKI. Sudah ada misinya emang, ekonomi hancur urama diadukan agama dirusak. Teman-teman, Susi memberikan tanggapannya. Pemuja Jokowi, kalau Jokowi baik nggak mungkin di demo. Haram hukumnya kita sebagai manusia berirama mengikuti pemimpin yang zolim. Teman-teman, kita lanjut. Ban Suproto memberikan tanggapannya. Ya Allah, lindungilah semua yang bergerak menuntut kebenaran juga keadilan. Amin. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Wahyudi memberikan tanggapannya. Rakyat sudah muak, cepat adili sesuai undang-undang yang berlaku. Teman-teman, Didi memberikan tanggapannya. Patrikno, Ibu Ova dan Jokowi dan Gibran harus diadili. Rakyat harus bersatu. Teman-teman, kita lanjut sampai ke teman kita Aisyah memberikan tanggapannya. Akibat si Jokowi berbelit-belit ijazah, ngapain bohong sengaja, dikiranya rakyat akan diam kali. Teman-teman, kita lanjut. Isman memberikan tanggapannya. Terus bergerak, jangan berhenti, maju terus, pantang mundur, hancurkan kejahatan berkeliaran mengacak-acak bangsa ini. Paimin memberikan tanggapannya. Wah, demi besar-besaran niatnya tangkap Jokowi, mengadili secara massal. Teman-teman, Murwa memberikan tanggapannya. UGM harus bertanggung jawab, Rektor Ova Emilia sudah mau melindungi ijazah palsu. Teman-teman, Murra memberikan tanggapan di sini. Rakyat sangat setuju, mahasiswa dan pendemonya. Teman-teman, Mulyon memberikan tanggapannya. Heran dengan pemerintah tidak bertindak adili menyelesaikan hukum. Sakila memberikan tanggapan di sini, teman-teman. Memang harus begitu, jangan dikasih rumah dan duit pensiun. Teman-teman, kita lanjut. Martinus memberikan tanggapannya. Jokowi dan kroni-kroni oligarki Jawa PKI harus ditangkap dan diadili selanjutnya hukuman seumur hidup. Ini suara kami dari Papua, harus didengar jika kita bicara NKRI harga mati. Ya, teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Karas Taji memberikan tanggapannya. Assalam, kasus Jokowi ada apa? Pemerintah, kepolisian, kejaksaan semua diam saja. Teman-teman, Femi Putri memberikan tanggapannya. Baru tahu kalau masyarakat marah itu belum beberapa loh, karena kebanyakan rakyat nggak tahu mau mendemo hari ini. Ahmad memberikan juga tanggapan di sini, teman-teman. Maju terus, jangan takut. Jumlah rakyat lebih banyak, hitung-hitungan rakyat pasti menang. Semangat pahlawan kebenaran. Ya, teman-teman semua, kita lanjut di sini juga teman kita Risman Tarigan memberikan tanggapannya. Hukum kita konyol. Untuk penguasa pembuktian kebenaran aja hukum kita tak sanggup, cukup memalukan. Umi Hani memberikan tanggapannya. Ya Allah, kuatkan mereka para
mahasiswa dan para tokoh-tokoh, orang-orang yang waras dan melawan kezaliman Jokowi. Teman-teman, kita lanjut. Fedri memberikan tanggapannya, kalau belum banyak korban nyawa tidak mungkin pemerintah bertindak. Kita lanjut teman-teman. Iswan Fis memberikan tanggapannya, hukum mati ringan, hukum seumur hidup masih ringan, pasti tepat hukum siksa aja. Umar Setio memberikan tanggapannya, kenapa aparat penegak hukum diam saja? Apakah sudah kena suap semuanya? Tangkap. Jangan hanya omong-omong saja. Bapak Kali memberikan tanggapannya di sini teman-teman. Di Indonesia jangan berwenang. Matahari rakyat berharap sekali banyak mata. Hari mata hatinya tidak terbit, semua jadi gelap, enggak punya perasaan. Teman-teman, Fadia memberikan tanggapannya, jangan pilih-pilih hukum, harus tegak, lurus, jangan pilih-pilih, itu udah bikin gaduh rakyat dan negara. Rakyat bersatu, jangan nunggu rakyat marah, udah bikin pecah belah. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita, Isman Ongi memberikan tanggapannya, bongkar KM50, siapa-siapa pelaku pembunuh anak-anak tidak berdosa berjuang demi keadilan. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan dari netizen yang sudah memberikan tanggapannya? Mari teman-teman untuk memberikan analisis kita di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi. Nah teman-teman, demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang kita hadirkan setiap hari. Salam NKRI, harga mati.